guru dan teman-teman, kita berdoa dan berdoa. Oke, terima kasih ya Damian sudah berdoa dalam doa. Semuanya masih semangat? Masih. Tambahkan lagi terus semangat. Semua berdiri, ayo. Kalau ibu bilang satu kali tepuk semangat, kalian tepuk satu kali, ya. 2 kali tepuk semangat, 2 kali, 3 kali tepuk semangat, kalian tepuk 3 kali, kemudian 4 kali tepuk semangat, kalian tepuk 4 kali dan nyanyi. Contoh, ini lele kan sudah biasa kita buat. Oke, 1 kali tepuk semangat, 2 kali tepuk semangat, 3 kali tepuk semangat, 4 kali tepuk semangat. Oke, kita tepuk tangan dulu. Makasih ya. Oke, sebelum kita mulai ya. Saat ini siapa yang sudah hadir? Hari ini kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Baik. Coba, Ray, materi sebelumnya. Materi sebelumnya adalah pemisahan campuran. Kita tepuk tangan dulu untuk Ray. Materi kita sebelumnya itu adalah tentang pemisahan campuran. Kira-kira siapa yang masih ingat materi pemisahan campuran itu seperti apa? Saya. Oke, coba Fira. Dalam pemisahan campuran terdapat 5 metode. Yang pertama, penyaringan atau filtrasi. Yang kedua, penyulingan atau distilasi. Yang ketiga, kromatografi. Yang keempat, kristalisasi. Dan yang kelima, sublimasi. Oke, kita tepuk tangan dulu. Oke, jadi benar sekali ya, materi kita minggu lalu itu tentang pemisahan campuran. Ada 5 metode tentang pemisahan campuran. Nah, hari ini kita masuk lagi dengan materi selanjutnya. Kira-kira materi kita apa? Sekarang coba semuanya lihat di layar. Nah, ini buah apa? Pisang. Oke, selanjutnya. Kalau ini, nah ini buah apa? Lanjut. Kalau ini buah apa? Kira-kira siapa yang sudah pernah makan ketiga buah ini? Saya. Coba selanjutnya. Kira-kira rasa buah ini bagaimana? Siapa yang bisa jelaskan? Coba Barbara. Dari 3 buah itu memiliki rasa asam dan manis. Oke, kita tepuk tangan. Jadi, berdasarkan hasil yang telah diberikan oleh teman-teman, jadi ada beberapa jenis buah, kemudian ada beberapa jenis benda-benda di sekitar kita yang biasa kita gunakan. Salah satunya adalah daya ini yang memiliki rasa berbeda-beda. Ya, tadi yang dijelaskan oleh Barbara itu adalah beberapa rasa dari beberapa jenis buah. Ya, misalnya tadi ada buah apa saja? Pisang, ya, juga rasa yang diberikan adalah rasa manis dan asam. Sedangkan kalau deterjen tadi rasanya adalah licin, pahit, dan panas. Nah, bukan hanya itu, ada begitu banyak beberapa
jenis ya. Sebentar pada akhirnya nanti saat ibu minta masing-masing kita menjelaskan kesimpulan dari tujuan pembelajaran ya. Oke, tujuan pembelajaran kita adalah menentukan asam dan basa dari beberapa jenis larutan. Nah, kira-kira yang sudah kalian ketahui tentang asam dan basa, ibu mau tanya dulu, siapa yang tahu pengertian dari larutan asam? Oke, beres, silakan. Asam adalah zat senyawa yang mengeluarkan asam-asam pada berbagai materi. Ya, asam adalah suatu kondisi di mana menimbulkan rasa masam pada materi. Silakan basa, sampai bisa pengertian dari basa. Ya. Basa adalah zat atau senyawa yang dapat bereaksi dengan garam, menghasilkan senyawa yang disebut garam. Sifat biasanya umum dicontohkan dengan rasa yang licin dan pahit. Contohnya adalah sabun. Tepuk tangan dulu untuk Andika. Oke, untuk lebih memahami tentang materi kita hari ini, kita akan lakukan hal. Ya, oleh karena itu kemarin kita sudah bagi kelompok. Sekarang masing-masing kalian atur dalam kelompok. Silakan. Oke, di kanan ibu sudah ada lembar kerja peserta didik. Di dalamnya itu ada langkah praktikum dan juga dia punya hasil praktikum. Kemudian juga ada beberapa pertanyaan, nanti tolong dijawab ya. Dan terakhir adalah kesimpulan dari percobaan atau praktikum. Oke? Sebentar, nanti tolong tulisnya nanti langsung di lembar kerja di sini ya. Oke, sambil apa ibu bagi silakan kalian mulai praktek. Oke, silakan bisa. Oke, sekarang sudah selesai. Terima kasih. Sekarang kita masuk di sesi presentasi ya. Untuk itu kelompok yang akan maju untuk presentasi kelompok 4. Silakan maju. Selamat siang Ibu Guru dan kawan-kawan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil praktik kami tentang asam dan basa. Pada saat ini, saya akan memberikan kesempatan kepada Karin dan Krista. Kepada Karin dan Kristin, saya persilakan. Larutan yang pertama, larutan cuka. Perubahan warna, lampus merah tetap merah, dan lampus biru berubah menjadi merah. Larutan ini bersifat asam. Larutan yang kedua, larutan kapur. Perubahan warna, lampus merah berubah menjadi biru. Dan lampus biru tetap biru. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab dan persoalan kepada kawan-kawan. Kami persilakan. Oke, Rey, silakan. Saya akan bertanya dari larutan asam yang terlihat praktek. Saya sebutkan beberapa larutan asam di luar sana. Dan selain yang tidak praktek, ada yang dilakukan pada kegiatan seperti jus jeruk, jus ambil, dan buah kuning. Terima kasih telah memberikan pertanyaan, Ray. Selanjutnya, apakah ada kawan-kawan yang ingin bertanya lagi? Saya memberikan kesempatan kepada Anda.
ini kita presentasi satu ya mewakili dari sini. Karena tadi sudah memberikan pertanyaan dan juga saran. Nah, selanjutnya adalah siapa yang bisa menyimpulkan tujuan dari pembelajaran hari ini. Oke, Dede silakan. Berdasarkan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu mengetahui sifat asam, basa, dan netral dalam suatu zat, saya dapat menyimpulkan bahwa larutan asam itu memiliki rasa yang asam. Contohnya yaitu seperti jeruk, belimbing, dan jus apel. Yang kedua, yaitu larutan basa. Larutan basa memiliki sifat yang pahit dan licin. Contohnya itu seperti sabun dan kapur. Sedangkan netral, yang larutan netral itu memiliki adalah larutan yang dimana ada perpaduan antara larutan asam dan basa. Contohnya itu seperti garam. Nah, bagaimana kita dapat mengetahui sifat-sifat larutan tersebut dalam suatu zat, yaitu dengan indikator melalui kertas lakmus. Nah, dari asam ini membuat kertas lakmus biru menjadi merah, dan pada larutan basa ini membuat kertas lakmus merah menjadi biru. Sedangkan kertas netral itu, larutan netral tidak, kertas lakmusnya itu tidak akan berubah. Kita tepuk tangan untuk Dede. Jadi itu kan kesimpulannya. Ada yang ingin menambahkan? Oke, silakan. Sifat asam, basa, dan netral bisa dilihat dari pH. Di bawah 7 bersifat asam, pH di atas 7 bersifat basa, dan pH 7 bersifat netral. Kita tepuk tangan dulu. Pelajaran kita hari ini adalah menentukan sifat asam dan basa dari suatu larutan, di mana asam, basa, dan netral sebenarnya sudah kita laksanakan sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika pagi hari Anda minum air putih, ya, Anda minum air putih itu artinya Anda memasukkan larutan netral ke dalam tubuh. Anda minum jus jeruk, ya, yang hari Anda minum jus jeruk, nah itu Anda memasukkan larutan asam ke dalam tubuh. Nah, tubuh kita ini dia ada kadar pH seperti yang dijelaskan oleh teman kita, ya, bahwa netral itu nilainya 7 pH-nya. Nah, kalau yang asam bersifat asam atau rasanya asam masuk ke dalam tubuh kita itu nilainya di bawah 7. Begitu juga dengan basa. Kalau basa, ya, kita terlalu banyak makan misalnya larutan kapur masuk ke dalam tubuh kita, ya, atau larutan apapun yang bersifat basa masuk ke dalam tubuh kita. Kita punya kadar pH itu. Nah, tubuh dia harus mempertahankan kadar normal pH. Ya. Oke, makanya dikatakan oleh teman kita bahwa selain indikator pakai kertas lakmus, kita juga bisa menentukannya dari nilai. Sampai di sini paham? Kira-kira semua sudah mengetahui, sudah paham tentang tujuan pembelajaran kita hari ini? Kita tepuk tangan untuk kita semua.
diketahui jenis larutan, terdapat 4 botol larutan yang belum diketahui jenisnya. Oleh karena itu, dilakukan pengujian dengan menggunakan kertas lakmus. Oleh karena itu dilakukan pengujian dengan menggunakan kertas lakmus. Hasilnya sebagai berikut. Hasilnya sebagai berikut. Hasilnya sebagai berikut. Yang pertama, lakmus merah. Lakmus merah. Larutan satu berubah menjadi biru. Larutan satu berubah menjadi biru. Larutan kedua tetap merah. Larutan kedua tetap merah. Larutan ketiga tetap merah. Larutan ketiga tetap merah. Larutan keempat biru. Larutan keempat menjadi biru. Yang kedua menggunakan lakmus biru. Yang kedua menggunakan lakmus biru. Larutan pertama tetap biru. Larutan pertama tetap biru. Larutan kedua menjadi merah. Larutan ketiga menjadi merah. Dan larutan terakhir menjadi biru. Oke, berdasarkan data tersebut, silakan Anda tentukan jenis larutan. Berdasarkan hasil tersebut, silakan Anda tentukan jenis larutan. Ayo, lihat di situ. Yang menggunakan lakmus merah ketika berubah jadi biru, ketika berubah menjadi biru, dia masuk dalam kategori larutan. Ayo, silakan. Silakan Anda tentukan jenis larutan. Ayo. Yang mana masuk kategori basah? Oke, siapa yang bisa jawab? Untuk pertanyaan ini, sama. Oke, lanjut, silakan. Larutan pertama bersifat basah. Oke, benar. Yang kedua, Barbara, ya? Asam. Oke, yang kedua adalah larutan asam. Yang ketiga, Develop. Oke, yang ketiga bersifat asam. Keempat, Belen. Oke, ya. Jadi yang keempat bersifat larutan asam. Yang pertama. Berarti kami di sini nantinya makanya oke. Untuk yang terakhir ini kita masing-masing kita merefleksikan pembelajaran tadi. Jadi kita masing-masing dari Anda menjelaskan punya bahwa bagaimana pembelajaran kita hari ini. Ya, apa yang Anda rasakan? Bisa? Kita sama. Oke, silakan. Kita untuk Derek.
Sting. Enggak di mana? Di mana Sting? Yang terakhir